Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasti Prastianingsih dengan NIM 238810127. Saya akan menjelaskan tentang perubahan bahasa. Di sini yaitu salah satu untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah pengembangan keilmuan sosiolinguistik yang diampu oleh Dr. Gozia MPD. Baik. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu perubahan bahasa? Perubahan bahasa merupakan fenomena yang terjadi secara alami seiring berjalannya waktu, di mana elemen-elemen bahasa mengalami modifikasi baik secara internal maupun eksternal. Menurut Haryono, pada tahun 2017 mengatakan bahwa perubahan bahasa bisa bersifat internal yang berasal dari sistem bahasa itu sendiri, seperti perubahan dalam penggunaan struktur kalimat atau kosakata, serta eksternal yang dipengaruhi oleh interaksi dengan bahasa lain atau faktor luas. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa di sini merupakan perubahan bahasa memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan sosial. Yang pertama, perubahan bahasa memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Fungsi yang kedua yaitu perubahan bahasa yang berfungsi sebagai cermin perubahan budaya dan sosial dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu perubahan bahasa dapat berfungsi untuk memperkenalkan konsep-konsep baru yang lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Baik, jadi di sini maksudnya yang pertama perubahan bahasa memungkinkan adaptasi yaitu perubahan bahasa menjadi penting untuk menjaga kelangsungan komunikasi antar generasi. Sebagai contoh, penggunaan kata-kata seperti keren yang dulu berarti dingin, kini telah bergeser maknanya menjadi sesuatu yang menarik dan bagus. Selanjutnya, perubahan bahasa yang berfungsi sebagai cermin perubahan budaya dan sosial dalam masyarakat. Di sini yaitu ketika nilai dan norma sosial mengalami perubahan, cara berkomunikasi pun turut berubah. Misalnya, kata perempuan yang dulunya dianggap kurang sopan, kini lebih diterima dan digunakan secara netral. Jadi, eh, ketika dulu kata-kata perempuan itu terdengar asing, namun sekarang sudah lumrah didengar oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu perubahan bahasa dapat berfungsi untuk memperkenalkan konsep-konsep baru. Jadi di sini istilah-istilah baru itu muncul dalam bidang teknologi atau media sosial. Misalnya, kata viral atau influencer itu menunjukkan bagaimana bahasa berevolusi untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat global yang semakin terhubung, apalagi saat ini di era digital. Selanjutnya yaitu faktor perubahan bahasa. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama faktor sosial, yang kedua budaya, yang ketiga faktor sejarah, yang keempat faktor ekonomi dan teknologi, dan yang kelima yaitu faktor psikologis. Faktor sosial, jadi interaksi antar kelompok sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi perubahan bahasa. Di sini ketika dua kelompok yang berbicara dengan bahasa yang berbeda, atau memiliki latar belakang budaya em, yang berbeda berinteraksi, bahasa mereka cenderung saling mempengaruhi. Sebagai contohnya, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daerah serta dipengaruhi juga oleh bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda yang menyebabkan munculnya kata-kata serapan baru seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor budaya. Jadi perubahan budaya seringkali mempengaruhi bahasa, terutama melalui kemajuan teknologi dan perkembangan media. Jadi di sini misalnya berkembangnya internet dan media sosial, bahasa mengalami perubahan yang sangat pesat dalam hal istilah dan ekspresi yang digunakan. Misalnya kata-kata viral, influencer, atau meme. Jadi kini menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Jadi mencerminkan
pengaruh besar dari budaya digital. Selanjutnya yaitu faktor sejarah. Faktor sejarah di sini yaitu perubahan bahasa juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sejarah yang besar. Jadi perubahan politik, peperangan, dan migrasi telah menyebabkan kontak antar bahasa yang memperkenalkan unsur-unsur baru dalam bahasa. Sebagai contohnya, pengaruh bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia yang masih digunakan hingga sekarang yaitu kantor, televisi, dan sekolah. Bahkan ada kata lain yaitu bioskop, itu juga salah satu pengaruh dari bahasa Belanda. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi dan teknologi. Jadi di sini kemajuan dalam teknologi dan perubahan dalam ekonomi seringkali menciptakan kebutuhan untuk menciptakan istilah-istilah baru. Misalnya, dengan berkembangnya dunia digital dan internet, muncul kata-kata baru seperti startup atau cloud computing atau e-commerce dan sebagainya. Jadi teknologi baru ini tidak hanya mempengaruhi kosakata, tetapi juga mengubah cara kita berkomunikasi gitu. Jadi em, menggunakan kata-kata asing mungkin ya. Jadi karena dipengaruhi oleh faktor teknologi dan ekonominya juga. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini keinginan individu atau kelompok untuk menonjolkan identitas sosial atau budaya mereka juga dapat mempengaruhi perubahan bahasa. Misalnya, remaja seringkali menciptakan dan menggunakan bahasa gaul untuk menunjukkan solidaritas di antara mereka dan membedakan diri dari kelompok lainnya. Hal ini menyebabkan terbentuknya istilah-istilah baru yang hanya digunakan dalam kelompok tertentu. Contoh, untuk menanyakan kabar biasa digunakan apa kaps, singkatan dari apa kabar. Selanjutnya yaitu jenis perubahan bahasa. Di sini jenis perubahan bahasa ada empat, ada perubahan fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Oke, kita bahas dulu ke perubahan fonologis. Perubahan fonologis ini berkaitan dengan perubahan dalam pengucapan atau bunyi kata. Hal ini melibatkan perubahan pelafalan vokal, konsonan, atau intonasi dalam suatu bahasa. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, pelafalan saya yang dulu diucapkan dengan tekanan pada suku kata pertama, kini lebih sering diucapkan dengan tekanan pada suku kata kedua. Jadi, dulu pengucapannya saya, namun saat ini saya. Seperti itu. Selain itu, perubahan fonologis juga dapat terjadi dalam pengucapan huruf atau suara yang lebih jarang digunakan dalam bahasa tersebut. Jadi, seperti pelafalan huruf R di berbagai daerah di Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa daerah setempat. Atau bahkan untuk beberapa daerah penggunaan pelafalan F juga terdapat perbedaan gitu di beberapa daerah. Lanjut, perubahan morfologis. Perubahan morfologis ini terjadi ketika ada perubahan dalam bentuk kata. Jadi baik dalam pembentukan kata baru maupun dalam penggunaan kata yang sudah ada. Sebagai contoh, kata bapak yang dulu hanya digunakan untuk merujuk pada orang tua laki-laki, namun saat ini kerap sebagai sapaan untuk laki-laki dewasa. Selanjutnya yaitu perubahan sintaksis. Perubahan sintaksis ini terjadi dalam struktur kalimat atau susunan kata. Jadi dalam bahasa Indonesia penggunaan kata sambung dan konstruksi kalimat telah mengalami perubahan seiring waktu. Misalnya penggunaan kalimat tanya kini lebih sederhana seperti mau kemana yang menggantikan bentuk yang lebih panjang kamu mau kemana itu. Jadi saat ini lebih sering kita gunakan adalah mau kemana seperti itu. Lanjut yaitu yang terakhir yang keempat yaitu perubahan semantik. Perubahan semantik di sini merujuk pada perubahan makna kata. Jadi makna kata bisa berkembang atau bergeser sesuai dengan konteks budaya atau sosial yang ada. Misalnya kata keren yang dulu diartikan dingin atau segar kini lebih sering digunakan untuk menarik, lebih menarik, bagus. Ini menunjukkan bagaimana makna kata bisa berubah seiring
waktu, apalagi uh, perkembangan zaman yang cukup pesat untuk saat ini. Baik, itu tadi beberapa materi tentang perubahan bahasa yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.